tentang MKCH, yaitu matan, keyakinan, dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Supaya kita yakin aja semacam puasa Selasa. Terus MKCH yang pertama, matan, keyakinan, dan cita-cita hidup Muhammadiyah yang pertama, punten sekalian. Yang pertama, bahwa Muhammadiyah adalah perserikatan berdasarkan Islam. Islam sebagai sumber hidup. Saya ulangi lagi. Muhammadiyah itu adalah perserikatan atau organisasi yang berajaskan berdasarkan Islam. Kemarin pada waktu zaman Pak Harto ada ajas tunggal. Semua organisasi apapun harus berdasarkan Pancasila. Lalu Muhammadiyah disuruh untuk merubah anggaran dasarnya supaya berajaskan berdasarkan Pancasila. Lalu Muhammadiyah memakai dua metode. Kalau untuk laporan ke pemerintah, ya Pancasila. Tetapi untuk pembinaan pada umatnya tetap berajaskan Islam. Karena kita meyakini bahwa Islam itu akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Itu harus diyakini, Pak. Harus diyakini bahwa Islam itu akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Hanya nanti penjabaran yang lain dengan Pancasila nanti ada pada risalah Islam bermajuan. Kemudian keputusan muktamar sebelum di Surakarta itu sebelum tahun 2015, keputusan muktamar di Makassar itu ada keputusannya bahwa memang Pancasila itu sebagai landasan untuk berbangsa dan bernegara. Tetapi untuk pelaksanaan kehidupan bahwa kita memegang Islam. Yang pertama harus diyakini, Pak, bahwa matan keyakinan orang Muhammadiyah, cita-cita hidup orang Muhammadiyah. Yang pertama adalah Muhammadiyah adalah organisasi atau perserikatan yang berdasarkan Islam. Itu kuat, Pak. Mudah-mudahan kita selamat. Tidak mungkin masuk ke Muhammadiyah akan celaka, enggak. Selalu yang dipakai dasarnya adalah Islam. Kemudian sekalian, karena Muhammadiyah itu bergerak untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Yang pertama bahwa Muhammadiyah adalah perserikatan yang berdasarkan Islam dan bergerak untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ya, jadi kita yakin, Pak, Muhammadiyah tidak akan merecoh dari Islam. Hanya bedanya dengan yang lain, kalau kita memang tidak mengadopsi hal-hal ibadah yang kaitannya dengan adat istiadat. Di Muhammadiyah itu kalau ibadah jangan mengambil adat istiadat. Kalau ibadah itu adalah punten dari Quran dan Sunnah. Kalau tidak ada dalam Quran Sunnahnya, buat apa gitu? Sebab apa? Contoh Rasulullah ketika berdakwah, kemudian menjadi mewujudkan masyarakat yang madani, masyarakat yang sejahtera, itu berdasarkan Quran dan Sunnah. Maka Muhammadiyah mengambil itu, Pak. Perbedaannya, masalah ibadah, Muhammadiyah tidak mengadopsi adat-adat. Contoh seperti tahlil lah. Tahlil itu adalah adat Hindu, Pak. Adat Hindu ada 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 7 hari, 40 hari, kemudian 100 hari. Muhammadiyah merupakan umat itu kayak buang batang. Kata sehat. Tahlil itu bukan dari Islam. Kegiatannya, kalau tahlil Islam, saya baca la ilaha illallah itu Islam. Kegiatannya itu, kumpul-kumpul itu bukan dari Islam. Itu keyakinan dari Hindu. Jadi orang Hindu meyakini bahwa roh itu akan datang. Saat 1 hari datang, 2 hari datang, 3 hari sampai 7 hari. Muhammadiyah itu kalau itu dia keyakinannya dari itu, buat apa kita ambil?
rasa Islam berfondasi terhadap keyakinan bahwa Islam itu menyelamatkan, ya tidak usah kita ambil. Hanya yang dibolehkan itu adalah takziah. Takziah itu adalah nengok keluarga yang ditinggalkan supaya dia gembira. Takziah itu boleh 1 hari, 2 hari, 3 hari. Setelah itu punten-punten boleh saja, tapi tidak disunahkan. Sunahnya 1 hari, 2 hari, 3 hari. Jadi bukan Muhammadiyah beda. Muhammadiyah di Islam kan, bahkan mau mati orang enggak ayam bakar subhanallah, tidak. Tuntunnya seperti itu, Pak. Rasulullah itu ketika ditinggalkan Siti Khadijah, ketika ditinggalkan Hasan, cucunya dan anak-anaknya banyak yang meninggal, tidak pernah dilakukan itu. Kalau ada, pasti ada hadisnya yang menjelaskan itu. Pasti ada hadisnya yang menjelaskan. Makanya punten, saya ngomong aja ke istri. Punten Bu, bagian kita diundang tadi, tekan. Kalau memang keinginannya mesti. Tapi kalau saya meninggal, punten jangan di acara itu. Cuma, cuma lagi mau ini kok, memaksa, gak memaksa, memaksa. Saya Muslim, saya Islam. Maka adat-adat itu bukan dari Islam. Mengapa kita nggak menikah? Bukan kalau doanya Pak, ya kalau doa boleh saja. Jadi datang, kajian berdoa boleh saja. Nah, kadang-kadang itu jadi target Pak. Bahwa Muhammadiyah itu punten-punten, tidak toleransi dan macam-macam. Nah, di antaranya. Kemudian makan keyakinan Muhammadiyah kedua, penjelasannya agak tanpa. Awas, tapi punten. Gak ada ya. Ketika saya itu hamil di Fendi, saudara saya yang anaknya kecelakaan. Kemudian ada kiai yang menyampaikan, ya anak ngomong semua tahlil bidah, jangan salah bidah, begitu. Wah, kok saya, saya derosit, Cik, ini kiai itu lagi. Setelah selesai saya salam, Wajib atau mau bidah. Punten loh Kiai, saya belum pernah menyatakan itu. Enggak pernah sih. Yang tanya mangga, pakai hati kata sih. Mangga. Punten Kiai juga harus menghormati perbedaan. Kiai juga harus menghormati perbedaan. Punten bahasa Kiai kah, ceramah, ketinggalan jauh. Menyalahkan orang sudah ketinggalan jauh. Sekarang tidak menarik menyalahkan orang. Tidak menarik. Kita tidak boleh menyatakan itu. Enggak boleh. Kita tidak boleh dilarang enggak. Hanya tidak ada contoh oleh Rasulullah. Itu saja. Tidak ada contoh. Nah, yang kedua, makan tiang untuk burung oke. Siap. Siap. Yang kedua ya. Yang kedua. Muhammadiyah berkeyakinan. Saya ulangi lagi. Makan keyakinan dan cita-cita ini Muhammadiyah. Yang kedua, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita orang Muhammadiyah punya keyakinan Islam itu adalah agamanya Allah. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam itu adalah agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus yakin, misalnya kita tahu yang diwahyukan kepada Nabi-Nabi, yang diwahyukan kepada Nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, dan kemudian agama Islam itu akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Itu keyakinan kita. Saya kalau berislam, menjalankan Islam harus punya keyakinan Islam itu akan menyelamatkan kita, tidak yang lain, Kayak tahlil kok. Tahlil bukan punten-punten, tidak ada tuntunannya. Kalau tahlil mangga saja. Ya. Kita berkeyakinan bahwa Islam itu adalah agama Allah yang diwahyukan kepada nabi-nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang akan menyelamatkan kita dunia akhirat. Itu harus punya keyakinan itu. Warga Muhammadiyah harus punya keyakinan itu. Kemudian yang ketiga, Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam harus berdasar pada Al-Quran dan As-Sunnah.
ketiganya, Muhammadiyah dalam mengajarkan, mengamalkan ajarannya, mengamalkan Islam harus bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiganya, mata keyakinan yang pertama bahwa Muhammadiyah adalah organisasi yang berdasarkan Islam. Yang kedua, bahwa Muhammadiyah meyakini bahwa agama Islam itu adalah agama Allah yang diturunkan pada Nabi Allah dari Adam sampai Muhammad yang akan menyelamatkan kita. Dan yang ketiganya, bahwa dasar sebagai pelaksana Islamnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dilanjutkan ya. Yang keempatnya, Muhammadiyah bekerja terlaksana ajaran Islam melalui akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah. Jadi dalam melaksanakan ajaran Islamnya, Muhammadiyah itu melalui yaitu akidah, ibadah, akhlak, ibadah, dan muamalah. Seluruh akidah, seluruh akhlak, seluruh ibadah, dan seluruh muamalah harus berdasarkan Quran dan Sunnah. Punten-punten, memang di akhlak itu ada yang tidak Islami? Wah, banyak kok. Banyak akhlak yang tidak Islami banyak. Dalam perserikatan taat pada organisasi itu akhlak Islam. Ketika kita jadi pimpinan, jadi kepala sekolah, taat pada organisasi itu akhlak Islam. Kalau menentang organisasi itu tidak akhlak Islam, tidak akhlak Islam. Jadi benar-benar ketika organisasi itu ada kaidah-kaidah perserikatannya, maka harus taat dalam kaidah-kaidah perserikatan. Kami yang ada di pimpinan itu harus selalu berpedoman pada kaidah-kaidah. Ketika tidak taat, ya bisa ada dosa. Ketika tidak taat, berarti tidak mencerminkan akhlak Islam. Kalau tidak taat dengan perserikatan, sama dengan tidak mencerminkan akhlak Islami. Orang Muhammadiyah, punten, ada itu Pak Eko, ada satu lagi putusan tentang pedoman hidup Islam. Pedoman hidup Islam itu ada satu kumpulan, banyak lah sebenarnya materi Muhammadiyah. Ada pedoman hidup Islam, warga Muhammadiyah, pedoman hidup Islam, baik pedoman pribadi, pedoman keluarga, pedoman bertetangga, pedoman bermasyarakat, pedoman bernegara, dan pedoman berperserikatan. Itu ada Pak tuntunannya. Di antara akhlak Islam itu dia dituntunkan di dalam pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Dan yang terakhir, yang terakhir, teman-teman sekalian, matang keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah itu, Muhammadiyah mengajak semua lapisan masyarakat untuk mendapat karunia Allah dengan menjalankan syariat-syariat Islam yang murni sehingga terwujud baldatun thayyibatun wa rahmatun. Yang terakhirnya, kewajiban warga Muhammadiyah keyakinan itu mengajak orang lain supaya kembali kepada Islam yang murni, Islam yang diajarkan oleh Rasulullah, supaya terwujud masyarakat baldatun thayyibatun wa rahmatun. Punten. Bagus Pak, keyakinan itu. Berapa? Yakin tidak itu? Yakin. Saya punten. Yakin. Saya dulu itu tidak kenal Muhammadiyah. Kadang-kadang dulu semua betul. Tetapi setelah membaca, ya awalnya saya ngajar 76, 77, kan saya ngajar di SD Muhammadiyah tulis. Padahal masih kelas berapa? TK. Saya 76, 77, 78 ngajar di Indonesia. Ya, Pak Ali, kemudian Parman. Kalau kecil. Kemarin itu masih kelas itu. Pak Parman itu kelas 1, kelas SD. Saya ngajarin. Memang benar-benar saya memahami. Nah, begitu memahami ini, berarti masa kita dibawa supaya menjalankan Islam yang benar, menjalankan Islam yang sebenar-benarnya sesuai dengan tuntunan Rasul, sesuai dengan Quran Sunnah. Masa hanya orang kadang-kadang mempresetkan sehingga mereka membenci Muhammadiyah. Mereka pun membenci Muhammadiyah karena kurang penjelasan itu. Makanya
tanggung jawab majelis tabligh untuk menjelaskan tentang Muhammadiyah seperti apa. Sekalian mohon maaf, saya sampai jam setengah 10, 30 menit ya. Mohon maaf, nanti kita sambung dengan pertemuan yang datang. Nasrullah wa barakatuh wa basyirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak disampaikan kepada yang terhormat Bapak Haji Jendela yang sudah menyampaikan materi yang begitu sangat menarik Pak Luya. Cuma memang karena waktunya ini memang perlu pengajian waktu yang lama